0087, kelas C3 Manajemen STIS TEMI Bandung Business School. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang syahadatain dari bab 1 hingga bab 4. Kata syahadatain merupakan masdar dari kata syahida, wajan fa'ila if'alu, fa'talatan. Fa'talatan artinya pekerjaan, sedangkan syahida artinya menyaksikan, dan syahadatain artinya persaksian atau transaksi. A. Makna musyitarak. Kata musyitarak tidak dapat diartikan dengan semua makna yang terkandung dalam kata tersebut secara bersamaan, akan tetapi harus diartikan dengan arti salah satunya. Dalam Al-Quran, kalimat syahidah mempunyai arti yang berbeda-beda tergantung kepada kalimat yang mengikutinya. B. Makna muradif adalah beberapa lafaz yang menunjukkan satu arti, misalnya lafaznya banyak, sedangkan arti dalam peribahasa Indonesia yaitu satu, atau sering disebut sinonim. Dalam Al-Quran, kalimat syahidah mempunyai persamaan kata atau muradif antara lain 1. Proklamasi atau pernyataan, yaitu pemberitahuan kepada umum. 2. Sumpah, yaitu pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan. Yang ketiga, pengakuan ikrar, yaitu berjanji dengan kesungguhan hati atau pengakuan terhadap suatu kebenaran. C. Makna syar'i. Secara syar'i, syahadatain memiliki makna yaitu 1. Ikatan dan akidah atau iman dan keyakinan. Yang kedua, perjanjian, yaitu persetujuan tertulis maupun lisan dua pihak atau lebih yang saling berjanji akan menaati persetujuan tersebut. A. Sumpah setiap perjanjian manusia dengan Allah maupun sesama manusia. B. Sumpah atau janji yaitu pernyataan yang mengandung konsekuensi hukum. Kelompok orang yang memenuhi sumpah janji. 1. Mutakin, yaitu orang-orang yang menegakkan sholat, membayar zakat, dan orang yang bertakwa. Yang kedua, mukminin, yaitu orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya. Yang ketiga, musholin, yaitu orang-orang yang memelihara amanah. Yang keempat, ulul albab, yaitu orang-orang yang memenuhi perjanjian dengan Allah. Kelompok orang yang melanggar sumpah atau janji yaitu 1. Orang-orang kafir, 2. Orang-orang fasik, 3. Kontrak sosial atau persetujuan antara makmum atau rakyat dengan imam atau pemimpin. Dalam syariat Islam, kontrak sosial adalah A. Baiat, pengucapan sumpah atau janji setia kepada imam atau pernyataan kesanggupan dan kesiapan taat dan patuh kepada Nabi selama tidak melanggar ketentuan agama. B. Tijarah, jual beli antara seorang mukmin dengan Allah. Dikatakan jual beli karena ada penjual dan pembeli. Penjualnya adalah orang yang beriman, menjual harta dan jiwa. Allah membelinya dengan surga dan ampunannya. Syahadatain adalah syariat Islam dengan syariat sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya, beserta wajib dilaksanakan. Karena begitu penting, syariat syahadatain memiliki kedudukan yang penting pula. Adapun kedudukan syahadatain dalam Islam adalah 1. Rukun pertama rukun Islam. Kedudukan syahadatain merupakan rukun pertama dalam Islam dalam pembentukan masyarakat muslim. Keberhasilan pelaksanaan syahadatain berarti mempermudah pelaksanaan syariat selanjutnya. 2. Perwujudan al-wala dan al-bara. Pelaksanaan syariat syahadatain dengan cara mengikrarkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di hadapan seorang saksi syahid dapat memperjelas loyalitas seorang mukmin. 3. Tujuan akhir proses dakwah. Dakwah adalah suatu usaha untuk mengajak manusia ke dalam al-khair atau Islam sebagai sabili robbika, serta mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. 4. Akar pohon Islam. Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah sebagai pohon, baik sebatang pohon, intinya terdiri dari akar, batang, dan buah. Dari ketiga unsur tersebut, akar adalah hal yang urgent, sehingga suatu biji apabila mau tumbuh, maka akar lainnya yang paling dahulu tumbuh, atau keluar tanpa akar, suatu pohon tidak akan tumbuh. 5. Pondasi bangunan Islam. Bangunan yang memiliki makna fisik bangunan
masyarakat, dan bangunan sistem nilai. Dan yang terakhir, penjaga hati. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci bersih, sebagaimana agar hati itu terpelihara. Maka Allah memerintahkan kepada manusia memelihara hubungan dengan Allah dengan cara melaksanakan syariat yang telah Allah wahyukan melalui Rasul-Nya. Syahadatain dalam kehidupan manusia adalah syariat yang sangat urgent, karena dengan syariat ini manusia ditentukan nasibnya di hari akhir. Syahadah berupa perjanjian antara rumah manusia dengan Allah telah dilakukan sejak di alam arwah. Tahapan kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk yang mengalami 4 tahapan proses kehidupan. Tahapan pertama, kematian pertama. Disebut kematian karena ruh dan jasad belum bersatu. Jasad dalam bentuk janin masih dalam proses, sedangkan ruh masih di alam arwah. Manusia selama proses pembentukan jasad mengalami 3 tahapan, yaitu tahapan nutfah. Tahapan ini setelah janin manusia dibuahi oleh sel sperma. Tahapan alaqah berupa gumpalan darah. Tahapan mudghah, gumpalan darah setelah berupa jaringan anggota tubuh. Tahapan kedua, kehidupan pertama. Pada tahap kedua ini, manusia mengalami 2 tahapan, yaitu tahapan pertama alam lahim dan tahapan kedua dalam dunia. Tahapan ketiga, kematian kedua. Tahapan ini adalah tahapan yang pasti dialami oleh setiap manusia, bahkan oleh setiap makhluk yang bernyawa. Tahapan keempat, yaitu kehidupan kedua. Masa kehidupan pada tahap ini disebut juga yauma al-akhir. Yang pertama, tahapan pertama, kehancuran alam semesta. Tahapan kedua, hari kebangkitan. Tahapan ketiga, hari perhitungan. Dan tahapan keempat, hari pembalasan. Sikap manusia tentang syahadatain. Beribadah kepada Allah tentunya harus sesuai dengan aturannya, yaitu mengikuti Rasul-Nya. Manusia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Yang menerima seruan Rasul dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua, yang menolak seruan Rasul dan mereka adalah manusia yang ragu-ragu serta sangat mencintai kehidupan duniawi. Orang-orang yang menolak melaksanakan syahadatain, pada hakikatnya orang yang menolak melaksanakan syahadatain adalah orang yang menolak syariat Islam. Syahadat berarti ikrar atau pengakuan sumpah dan juga perjanjian. Hubungan rukun iman dan rukun Islam. Iman berasal dari kata amanah yang artinya percaya atau memelihara. Lawan kata adalah kafara, artinya menolak atau menutupi. Dan orang yang percaya atau menerima disebut mukmin. Kumpulan orang yang beriman disebut mukminin. Dan orang yang menutupi diri atau menolak dari kebenaran disebut kafir. Dan kumpulan orang-orang yang menolak kebenaran adalah kafirin. Untuk mengetahui hubungan rukun Islam dan rukun iman, terlebih dahulu harus dipahami pengertiannya. Rukun iman. 1. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya menerima atau percaya kepada zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat dengan segala sifatnya merupakan kesempurnaan seorang mukmin. Malaikat Allah memiliki sifat-sifat, yaitu senantiasa taat kepada Allah, memiliki kemampuan istimewa, dan memiliki tugas masing-masing. Yang ketiga, iman kepada kitabullah. Mempercayai dan meyakini bahwa kitab-kitab itu benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya untuk menjadi pedoman hidup. Yang pertama, al-huda atau petunjuk dan pedoman hidup. Yang kedua, al-bayan atau penjelasan. Yang ketiga, al-furqan atau pembeda. Yang keempat, az-zikru atau peringatan. Yang kelima, asyifa atau penyembuh. Yang keenam, ar-Rahman atau pemberian Allah. Dan yang ketujuh, al-busyira atau kabar gembira. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Rasul adalah manusia yang diberi mandat oleh Allah untuk mengejawantahkan Allah di muka bumi. Rasul menjadi uswah atau pola dan contoh bagi umatnya. Dan Rasul adalah manusia yang mendapat kewenangan dari Allah untuk penegakan. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah ciri mutakin dan yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang kafir
adalah iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada takdir Allah. Takdir Allah adalah ketentuan Allah yang berupa baik maupun buruk. Segala sesuatu kejadian di muka bumi hakikatnya adalah ketentuan Allah. Rukun Islam. Menurut Lughat, al-Islam berasal dari kata aslama, artinya patuh, menyerah tunduk. Dan orang yang tunduk kepada Allah disebut muslim. Kumpulan orang-orang muslim disebut al-muslimun. Dan rukun iman terdiri dari syahadatain, sholat, zakat, saum, dan haji. Dan yang terakhir, hubungan rukun iman dan rukun Islam. Hubungan rukun iman dan rukun Islam tampaknya dipresentasikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu iman itu dipahami oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dikerjakan oleh perbuatan. Iman tanpa Islam tidak bermakna apa-apa. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai syahadatain. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.